Halo teman-teman. Duh, kok nggak mau buka? Nah, jadi kita ini kembali ke Cherry Tigo episode 2. Apa yang mau kita review? Kalau biasanya kan kita di BMG kan review untuk jual beli mobil bekas, ya kan? Tapi ini kan mobilnya nggak aku jual, mobilnya juga baru. Kalau kita mau review bodinya ya otomatis kan full original cat, karena kan baru grass, bannya juga baru, semua baru semua. Jadi kali ini kita akan review pemakaian kita gimana selama 1 minggu. Ini sudah tanggal 3 Juli. Kita pengambilan di tanggal 25. Jadi udah 8 hari nih. Tepatnya kan kemarin hari Rabu, sekarang udah hari Kamis. Ini udah kita pakai selama 8 hari dan kilometernya udah 1000. Jadi review pemakaian semua sama review fitur-fitur kita lakukan semua. Oke, sebelum itu mobilnya kan masih kotor nih. Kita cuci mobil dulu yuk. Oke teman-teman, yuk kita cuci mobil dulu yuk. Mobil ini harus pakai sabuk. Itu salah satu fiturnya yang menurutku itu bagus sih. Karena untuk apa ya? Untuk merubah mindsetnya orang-orang di Indonesia yang biasanya yang malas pakai sabuk pengaman. Jadi ini diharuskan kalau kamu pakai mobil ini harus pakai sabuk. Kalau nggak pakai sabuk otomatis mobilnya nggak bisa jalan. Jadi dia punya release handbrake-nya itu switch-nya dari sabuk pengaman, teman-teman. Oke, untuk review lebih lengkapnya ini kita kan mau cuci mobil. Yang aku udah rasakan selama 1000 km ya ini ya, 1057 sekarang. Itu, nah ini salah satu contoh ya. Aku nyetir pakai tangan satu bisa, teman-teman. Dan ini aku udah setting kemana udah. Jadi untuk steering dan rem itu ada settingannya semua. Untuk rem aku setting di comfort supaya dia nggak terlalu apa kita bilang ya, nggak terlalu sensitif untuk remnya. Untuk setir aku rubah ke mode sport biar dia punya steering feedbacknya ini berat. Karena aku nggak suka kalau setir mobil ini terlalu ringan, teman-teman. Untuk yang lain seperti memory seat itu yang benar-benar menurutku yang kepake banget sih. Jadi karena yang pakai mobil ini kan 2 orang, papaku dengan aku. Menurutku memory seat ini sangat membantu karena kan kita juga ada spion ini juga kan. Jadi supaya supaya enak, teman-teman. Jadi nggak bingung gitu loh. Setelah ganti orang kita tinggal slide aja ke bawah, tinggal aja pencet memory sheet-nya minta nomor yang berapa. Kemudian nah untuk posisi mengemudinya ini udah settingan kursi yang paling rendah. Jadi memang aku tuh karakternya suka nyetir yang dimana badan kita tuh masuk ke dalam. Jadi eye levelnya tuh setengah kaca depan untuk pandang ke depan, setengahnya dashboard. Nah, yang tak rasakan sekarang itu untuk jok yang posisi paling bawah, kalau kita buat agak tegak, menurutku ini masih agak terlalu tinggi. Karena itu aku bikin agak belakang dan udah aku belikan yang kemarin nih waktu kita pengambilan itu kan aku kasih headrest. Jadi supaya dia posisinya itu bisa sesuai aku mau gitu loh. Kemarin sih ada rencana aku mau potong nih untuk kursinya, tapi setelah tak pikir-pikir masih oke lah. Jadi janganlah, sayang soalnya kan kalau dipotong kursinya. Mungkin nanti kalau 3 tahun 4 tahun ke depan setelah garansi hilang mungkin akan aku potong sih mungkin ya. Biar lebih ergonomis lagi posisi drivingnya. Untuk setirnya ini kan dia teleskopik dan steering. Aku udah posisi paling bawah dan aku tarik paling keluar paling dekat sini. Ini masih tergolong oke menurut gue ya. Enggak yang benar-benar perfect banget, tapi untuk kita dapat harga mobil segini, fiturnya kayak gini, teknologi PHEV segini, ini menurut gue sudah worth it sih. Jadi ya what do you expect lah, kita udah dapat harga bagus, teknologi bagus, fiturnya bagus, keiritannya juga dapat. Ya minus-minus sedikit masih lumrah lah, masih oke sih. Tuh, konsol-konsol tengah ini masih enak sih untuk aksesnya ya. Contoh kayak lampu darurat dari sini, jadi kayak isi aksesnya oke. Terus mau ganti mode dan mode EV atau SEV-nya
Tapi yang aku bingung yang ini sih, untuk settingan AC ini menurutku nggak terlalu kepake sih ya. Yang dari aku pakai ini selama ini aku nggak pernah mencet yang bagian AC. Malah kadang kalau misal posisi duduknya agak depan, nah ini pas lagi sikutnya pas lagi di sini kadang kepencet malahan. Menurutku yang bagian AC mungkin bisa direvisi dikit ya. Yang lainnya sih oke sih. Kayak untuk tombol ini, tombol kursi kunci, dan dia punya power window semua, nggak ada masalah sih. Itu aksesnya mas enak banget. Mungkin ini salah satu yang menurutku yang kurang oke loh ya. Itu di bagian ini AC-nya. Karena AC-nya ini kan posisinya kan dia di apa nih kita bilang ya? Dekatnya head unit kan. Jadi gimana ya kita bilang ya? Kadang tuh aku kan suka nyetel AC. Nah, karena tangannya nih sering kena AC langsung kan kayak gini kan. Nah, otomatis tanganku nih seringannya jadi kering. Itu mungkin yang aku juga bingung sih kalau mau dipindah AC-nya sebelah mana. Itu juga bingung karena kan ini lainnya besar nih teman-teman. Itu mungkin ya kurang lah menurutku ya, untuk penempatan AC ini kurang oke selama aku pemakaian 1000 km dalam 1 minggu ini. Untuk yang lain sih, untuk suspensi bandingannya yang aku rasakan oke banget. Terutama kalau kita di Jalan Raya Pantura yang jalannya tuh banyak keriting gelombang, itu benar-benar oke banget sih. Aku ngerasakannya kayak wah enak banget sih. Bandingannya pas, dewasa banget. Mungkin agak keras bagi orang-orang yang kebiasaan dengan leather frame yang karakter suspensinya empuk banget, tapi karena aku lebih suka yang karakter dewasa, menurutku ini lebih oke. Dan ini fitur yang aku paling sering pakai, panoramic sunroof sampai belakang. Ini aku suka banget teman-teman. Kalau pagi rata-rata kalau aku nyetir itu pasti ini aku buka, kayak biar dapat apa ya, aura paginya tuh masuk gitu teman-teman. Kayak wah enak banget dah. Sama kayak Harrier. Makanya kan aku mau menggantikan ini dari Harrier kan karena itu. Karena dapat satu panoramic sunroof, dan kalau misal aku lagi nge-vape, nah ini aku bisa buka kecil, otomatis udaranya bisa open langsung. Dan ini AC-nya udah dilengkapi ionizer kan. Jadi dia juga pintar juga teman-teman. Untuk ionizernya ini dia otomatis, dan kalau misal setelah aku nge-vape gitu ya, nanti dia otomatis bisa nge-on sendiri. Tapi biasanya aku matiin sih, karena aku buka ini nanti otomatis dia udah keluar sendiri. Untuk konsumsi bahan bakarnya teman-teman, ini aku belum cek lagi loh ya. Ini kemarin karena aku masih uji coba kan, aku sempat ngecas listriknya 2 kali. Terus kalau bensin ini kalau nggak salah dari kilometer 300 berapa itu aku belum isi lagi. Kan ini odometer 660, ini odometerku 1058, berarti waktu kilometer 400-an aku isi bensinnya full. Karena waktu itu udah kuning tuh, waktu kilometer 400-an. Karena kita dapat kan dari Manang tuh bensinnya setengah tangki kalau nggak salah. Ini sekarang kita tripnya udah jalan 660 kilo. Untuk range di odometernya nih, untuk bensinnya ini kita masih bisa jalan 319, jadi kurang lebih 1000 kilo. Ini memang, tapi kemarin waktu aku bawa kerja itu aku karakter nyetirnya memang kan kenceng dan suka gaspol rem, jadi stop and go terus. Itu masih bisa nyentuh kemarin kalau nggak salah kan. Ini kan untuk tripnya kita bisa lihat average-nya kan per 50 kilo. Itu aku cek kemarin tuh 115, 114. Itu tapi dengan kondisi memang aku becek parah teman-teman. Masuk mode normal, terus sering stop and go lah, zigzag. Jadi untuk konsumsi bahan bakar segitu ya, dengan karakter nyetirku kayak gitu, itu menurutku sih wah irit banget sih. Di Zenik aja nggak mungkin. Zenik kalau aku pernah bawa segitu itu ketemunya masih 112, kadang 111 malah. Karena itu kan full petrolnya ya jalan kan. Sedangkan kalau di sini nih, di PHEV-nya mobil China ini, di Chery ini, dia punya karakter pembagiannya itu berbeda.
yang aku rasakan itu dia karakternya itu 70% generator listrik, 30%-nya itu mesinnya yang jalan. Jadi enaknya tuh gimana ya? Untuk kilometer 0 sampai 80 atau sampai 100, yang di-push itu listriknya, generatornya teman-teman. Di saat 80 ke atas, itu baru mesinnya yang dorong. Jadi itu menurutku salah satu apa ya, PHEV ini jadinya punya mobil China ini karakternya ini benar-benar perfect. Karena apa? Untuk generator listrik itu kan dia putaran bawahnya enak teman-teman. Dari 0 sampai 80 tuh torsinya dapat banget, ngisi terus karena kan dia di satu gear kan. Di saat 80 ke atas, torsinya mobil listrik tuh biasanya hilang. Nggak ada itu torsinya tuh, biasanya hilang kalau di atas 80 itu. Otomatis mesinnya dimasukkan, torsi mesinnya yang ngisi teman-teman. Jadi ini kalau waktu aku bawa itu dia memang karakternya meski kita mau dashboard ya nggak bisa direct. Untuk misal 0 sampai 80 ya dia powernya direct banget. Dari 80 itu untuk kita operkan ke mode mesinnya ya, itu kita harus mancing dulu istilahnya. Gasnya kamu nggak boleh pol. Kalau kamu pol, dia otomatis dorongnya pakai listrik, terus baru mesinnya nanti transisi. Itu torsinya kurang terasa. Dari kemarin aku rasakan itu, ambil throttle-nya setengah aja, kita ambil gasnya setengah, nanti dia transisi ke mesin, baru kalau mesinnya udah nyala, kita baru gaspol, mesinnya dorong. Itu torsinya wah ngisi banget. Jadi mungkin ini kayak ada, kalau kita bawa di mobil turbo, kan ada turbo lag-nya. Istilahnya di sini untuk transisi dari EV ke engine-nya itu dia ada lag-nya. Jadi yaitu kita harus cara bawanya seperti yang aku kemarin rasakan tuh, kita ambil gas tengah, kayak kita pancing. Istilahnya nunggu turbonya ngisi dulu busnya, setelah ngisi baru dia torsinya ngisi, seperti itu. Tapi kalau di sini kita bukan nunggu busnya ngisi, tapi nunggu transisi mesinnya nyala dulu untuk ngisi tenaganya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini wah oke banget sih menurut gue sih. Fuel ekonominya, efisiensi, karakter suspensi, kemewahannya dapat semua sih teman-teman sih. Aku selama 1000 kilo nih kayaknya kalau luar kota udah nggak mau pakai mobil lain sih. Karena salah satunya sih itu sih iritnya itu yang nggak ngotak lah kita bilang iritnya ya. Kemudian untuk body roll, nah karena mobil ini kan tergolong SUV bongsor kan, yang 7 seat. Menurutku sih untuk body roll dengan body segini besarnya ya, ini oke banget. Karena kemarin kan kita juga udah spuring juga ini kan, kita udah spuring, kita udah setting lebih baik lagi kemarin. Jadi kemarin waktu aku coba ke Mojokerto itu untuk lihat truk, aku tekuk-tekuk, aku cornering, zigzag, enak banget. Untuk di bawah 100 dia body rollnya minim sekali. Tapi memang di saat di atas 100 body rollnya agak kerasa. Dan mungkin apa ya, agak kerasa kurang nempel di tanah sih ya. Itu menurutku sih karakternya kayak gitu. Jadi ini memang ini karakter untuk nyantai. Mungkin sih kalau mau lebih enak sih, mungkin aku nanti tinggal berapa tahun lagi setelah garansi udah hilang, aku tinggal ganti suspensinya lebih keras ya. Jadi dia mungkin otomatis lebih nempel, karena kan dia bobotnya kan 2 ton. Dengan karakter suspensinya sekarang ini mungkin agak soft ya untuk karakter ayunannya. Tapi kalau yang lain sih oke banget. Nih, ini kita udah sampai, kita cuci mobil dulu yuk. Oke teman-teman, mobil udah kita cuci, udah kinclong. Karena kita kalau cuci selalu premium bos, jadi
pakai wax, kita juga tambahin wax untuk kacanya. Nah, oke, nggak usah lama-lama, kita mulai bahas dari segi eksteriornya ya, modelnya aja. Karena kalau masalah orisinilnya kan mobil baru, pasti baru lah, pasti semua ori. Nah, oke, kita tes untuk bagian lampu ya teman-teman ya. Ini lampunya sudah kalau dari Chery-nya ya, ini dia bilang memakai LED performance. Jadi untuk lampunya ini udah pakai 2 bilet, satu untuk lampu kota, satunya untuk dim. Dan menurutku ini untuk harga mobil 500 jutaan ya teman-teman ya, ini sangat terang sih. Menurutku sudah cukup terang. Tapi kalau memang kalau kita bilang mau lebih terang lagi ya pasti kurang. Cuman untuk harga segini ini sudah cukup terang teman-teman. Nah, oke, itu untuk bagian lampunya yang bagian atas. Nah, untuk yang bagian bawah ini dia cuman kasih grill kisi-kisi untuk jalur angin aja teman-teman. Dan ini seperti ada mainannya, tapi ini juga nggak ada lampunya. Tak kira kan mungkin waktu kayak lagi sen gitu ada lampunya, ternyata nggak ada. Cuma nanti ini rencananya ini aku nih masih nunggu dari aftermarket. Itu nanti biasanya pasti ada yang memasukkan untuk fog lamp teman-teman. Kayak kalau kita tahu di BYD Denza, itu kan dia juga ininya juga ada mainan. Itu kalau nggak salah sekarang sudah ada yang jual fog lamp, udah ada biletnya. Jadi makanya itu aku kemarin rencana mau kasih mini proji, tapi kok kayaknya nggak ada. Nunggu aja nanti part yang udah bisa PNP sama sudah lengkap sama soket-soketnya semua. Nah, untuk grillnya ini kalau Chery mengklaim ini kan diamond grill. Jadi ini banyak krom-kromannya semua. Dan ini logonya kalau kita kunci dia bisa menyala. Nah, tapi kalau posisi kita jalan nyala lampu pun dia tetap mati. Ya lebih bagus itu sih. Karena kalau lampu logonya nyala terus kayak norak gitu menurutku sih ya. Oke. Untuk review kita kali ini karena ini mobil sendiri, jadi aku akan spill untuk modif-modifan yang nanti akan aku lakukan teman-teman. Ini untuk grillnya kan dia kan krom-kroman semua. Rencana aku akan black chrome, jadi akan aku full black chrome yang bagian grill ini dulu ya. Setelah itu kita tarik yang bagian samping ini. Nah, di samping ini krom-kromannya dikasih lagi di list kaca teman-teman. List kaca ini ya, list pintu, list kaca sini ini semua full chrome. Nah nanti ini pun aku juga akan full black chrome semua sama yang list yang di sini nih. Nah ini juga kan krom-kroman. Nanti aku juga akan black chrome kan semua. Untuk panel-panel yang ini aku tetap biarkan plastik hitamnya sih. Mungkin nanti setelah 3 tahun ke depan kalau udah trim blacknya udah mulai agak hilang, baru nanti aku cat ganti black gloss. Nah, oke. Untuk yang Chery Tiggo ini kita udah dikasih handle pintunya ini model flash out. Jadi kalau kita kunci, nah dia akan serata body. Kalau kita open 2 kali baru nanti ini untuk buka pintunya teman-teman. Mungkin ini agak susah ya kalau misal kita mau nutup pintu ya. Kalau menurutku sih kalau mau nutup pintu setelah kita buka, supaya bodinya nggak kotor, kita nutupnya dari sini nih. Karena itu dia untuk pilar B-nya sama yang pilar pintunya yang belakang juga ini dibikin yang hitamnya ini bukan hitam glossy, tapi dia hitamnya matte. Supaya maksudnya nggak kena tangan, nggak bekas. Pinter nih desainnya Chery ini. Oke, untuk bagian belakangnya ini jadi ini kan SUV bongsor 3 seat, 3 row ya, 7 seat kan. Otomatis yang belakangnya memang tekuannya ini agak tinggi teman-teman. Jadi ini kayak kita bilang ya mirip-mirip Mazda CX-80 ya. Jadi karena dia kan 3 row, ini menurutku desainnya cukup proporsional sih. Dari tarikannya ini dari depan untuk listnya nih ya. Dari sini nanti ini ketemu sama spoiler belakang untuk pintu belakangnya. Tekukannya manis, untuk lekukan bodi ini juga manis sih. Sampai sini nanti ini terus dia langsung integrasi sama bodinya. Yang dari depan ini ada tekukan lagi ke fender sana teman-teman. Manis ini bodinya sih, aku suka sih. Dan bagian bawahnya pun nggak dibikin polos, dikasih lekukan juga di sini. Terus yang bagian bawah ini dikasih trim plastik. Kenapa kok plastik? Karena gini teman-teman. Nah, ini diberikan, supaya yang bagian atas ini nggak kotor teman-teman. Ini ada karetnya. Jadi pada saat kita nutup ini benar-benar full nutup semua. Otomatis dia punya kekedapan suaranya makanya bagus banget. Karena sealnya mulai dari kaca
sampai bawah ini pun ditutup semua. Karena itu suaranya benar-benar hening banget di mobil. Oke, yang bagian sini teman-teman, ingat ya, kalau kita punya Chery plug-in hybrid, yang sebelah kiri itu untuk bensin. Paling gampang ini dia punya tutup bensinnya ini kecil. Sedangkan untuk yang ngecas itu sebelah kanan dia lebih besar. Oke, kita lihat bagian belakangnya dulu ya. Nah, untuk karakternya Chery Tiggo itu yang di PHEV ini berbeda banget. Mulailah desain lampu, bumpernya ini kayak kelihatannya kayak membuat karakternya Tiggo itu berubah. Dari kalau kita bilang kayak untuk Tiggo 8 yang biasa yang premium, Pro atau Pro Max ya, ini benar-benar bentuknya jadi beda. Mungkin cuman yang untuk yang Pro Max dia punya lampu apa remnya di spoiler ini sama. Nah, coba kita nyalakan ya, buka ya. Nah, dilengkapi juga sama fitur untuk openingnya nih. Dia openingnya ada 2 mode. Kalau aku suka banget sih model yang belakang ini, terutama ini nih. Dia kasih manisan di bagian stop lampnya nih, sampingnya dikasih LED juga. Menambahkan apa ya, kayak aksennya tuh kayak dia punya lekukan bodi yang beda banget teman-teman dari Tiggo yang lain ya. Terutama ini LED yang memanjang ini, yang lurus ini. Ini aku ngerasa kayak bener-bener punya karakter tegas gitu teman-teman. Dan untuk logo Chery-nya kan biasanya setelah headlamp, stop lamp itu logonya kan di atasnya. Ini kalau Chery dia di bawahnya stop lamp-nya baru dikasih logo di tengah ini. Ini memang karakternya kayak Porsche ya. Kalau Porsche biasanya dikasih logonya seperti ini nih. Chery pun juga. Ini aku suka banget sih modelnya. Dan untuk yang PHEV ini ternyata dia memang nggak dikasih logo teman-teman. Kalau kita lihat yang mobil-mobil demonya mereka kan dikasih logo CSH di sini. Aku pun kurang suka sih, lebih suka seperti ini sih, lebih simple. Jadi Chery aja sama Tiggo 8. Toh kalau orang yang mau tahu ini plug-in hybrid apa enggak, dari lampu aja kelihatan kok. Oke, kita lihat bagian bumpernya ya. Dia masih dikasih trim hitam. Kemudian untuk diffusernya memang udah di paint, warnanya abu-abu gini. Aku rencananya sih mau aku hitamkan black gloss, karena menurutku kok kayak kurang manis ya, kurang gagah lah kita bilang lah. Karena warnanya kan hitam. Jadi kalau kasih warna gini kayak kurang gagah sih teman-teman. Nah, oke. Ini ada reflektor juga. Di reflektornya ini kita juga ada mode untuk lampu fog lamp belakang. Jadi kalau lampu hujan kita bilang ya, kalau posisi hujan kita bisa nyalakan lampu fog lamp belakang di sini nih. Nanti switchnya ada di dalam. Nah, untuk knalpot memang ini dummy teman-teman. Hanya mainan saja, plastik. Kemarin aku ada rencana sih, maunya sih karena knalpot kan di bawah sini. Aku rencananya mau ini aku mau potong, nanti aku sambung sih ke pipa. Cuman aku pikir-pikir karena kan plug-in hybrid ini kan sistemnya Chery ini kan lebih banyak 70% di motor listriknya daripada mesinnya. Kok rasanya malah jelek ya? Dan nanti malah kotor. Mending gini aja, nanti kita mainkan di aksen warna aja. Oh ya teman-teman, sorry, yang bagian belakang masih ada yang kelupaan nih. Wipernya. Nah, memang kalau sekarang kita bilang kayak Hyundai Santa Fe yang harga 800 jutaan, dia punya wipernya kan udah di flash ke dalam, maksudnya yang model hidden kayak Alphard gitu kan. Kalau ini memang masih kelihatan, tapi menurutku sih masih oke sih, cukup manis karena dia punya wipernya juga kecil. Dan untuk harga segini, ya what do you expect guys? Ini udah melebihi dari apapun itu sih menurutku sih. Mulai dari harga, teknologi, dan lain-lain. Jadi ada minus-minus kecil menurutku masih oke. Nah, kita sekarang pindah ke sisi kanan ya. Sisi kanan sama seperti yang kiri. Untuk lekukan ini kaca semua sama, pintu-pintu juga sama. Bedanya kalau yang di sebelah kanan nih karena ada smart entry-nya ya. Kita pencet untuk ngunci, kalau kita pencet gini bisa untuk buka. Tapi karena ini aku udah kasih mode easy entry, kalau aku mendekat dia buka sendiri teman-teman. Nah, yang membedakan dari kiri dan kanan itu ini cap-nya teman-teman. Kalau cap-nya yang sebelah kanan kalian misalnya ini besar dan bisa langsung dipencet untuk buka tutupnya. Untuk yang bagian listrik ya, ini kan charging portnya kan dia CCS 2. Kalau kita charging normal yang pakai charger biasa itu kita pakai yang atas aja, atau pakai yang di rumah tuh yang atas aja. Kalau kita ke fast charging baru kita buka yang bawah. Nah, untuk DC-nya nih, untuk DC charge-nya. Kenapa kok yang kiri nggak bisa langsung dibuka teman-teman? Karena di dalam tetap ada tombol untuk opening cap-nya. Baru nanti kita pencet baru dia dibuka, karena
plug-in hybrid ini kan mereka bisa mengklaim kan untuk full tanknya bisa 1.200 kilo. Nah, kadang kan kalau orang yang cuma pakai kota-kota kan bisa aja pakai mobil ini isi bensin 1 bulan sekali. Nah, karena itu mereka dibuatkan mode untuk mencet karena nanti untuk membuang pressernya. Takutnya kalau dalam sebulan kita nggak pernah buka kan pressernya tinggi. Jadi mereka untuk rilis pressernya dulu, pengaman dulu baru kita boleh buka. Jadi pengamannya semua diatur baik dengan Chery teman-teman. Oke, sekarang eksterior kita udah bahas semua. Kalau yang bagian atas ya ini sih cuman ada roof rail untuk kalau misalnya mau masang tule atau apa. Tapi kalau aku sih kurang suka karena kalau kita pasang tule, lah kan fitur sunroofnya jadi nggak kepake teman-teman. Kita pasang tule kan jadi gelap. Kalau aku sih nggak suka sih ya. Cuman mungkin ini akan aku ganti warnanya hitam supaya lebih kelihatan all black out. Karena kaca filmnya nanti kan kita udah full black in semua. Oke, itu aja sih. Sama spionnya sih, menurutku desainnya cukup oke sih. Jadi meskipun bodinya bongsor, tapi dia punya spion nggak terlalu besar. Ini menurutku cukup manis. Dan kenapa kok dinilai Chery ini cukup? Karena kita juga dikasih kan fitur kalau kita rating ada kamera 360-nya. Jadi kita mesti dikasih kamera untuk blind spotnya juga teman-teman. Dan aku ini kameranya ada di sini nih, sebelah sini nih kameranya. Jadi kita nggak perlu spion yang terlalu besar juga. Dan ini juga dikasih lampu welcome light. Kalau kita unlock, nah kelihatan ya ini ada lampunya ya. Karena ini kan siang nggak seberapa kelihatan. Sangat mewah teman-teman. Oke, sekarang kita bahas untuk sektor kaki-kakinya. Untuk ban dan pelek semua rata nih. Jadi dia pakai ketebalan 235 50 19. Jadi ini lebarnya ring 19. Kalau dia pakai ban 235 dengan profil kayak gini, ini aku rasa sih lebar peleknya harusnya lebar 7 atau enggak 7,5 teman-teman. Karena kalau di CX-5 itu lebar 7, dia bannya pakai 225. Itu lebih ngotak sih. Jadi ini kan lebih gendut, lebih donat. Jadi antara 7 kalau enggak 7,5. Kalau ET-nya menurutku ya standar ya, ET besar ya, karena peleknya ini kan agak masuk gitu teman-teman. Nah, untuk bagian ini sebelah sininya ini memang dikasih trim, yang ini trim plastik semua. Jadi misalnya lihat ya, masih ada spidolnya semua. Mobilnya masih baru guys. Nah, oke. Untuk peleknya ini memang dia desainnya nggak terlalu banyak lubangnya teman-teman. Karena kalau kita bilang PHEV itu kan dia ada mode baterai power saving mode-nya dulu, energy savernya. Jadi kalau kita energy savernya dibikin lebih tinggi, kita lepas gas saja dia udah speednya bisa turun. Kayak istilahnya kayak kita kalau di mobil bensin tuh pakai low gear seperti itu teman-teman. Jadi remnya ya nggak terlalu kepake banget lah istilahnya lah, lebih minim. Untuk disc brake-nya ini aku lihat kalipernya cukup besar sih. Dari sini sih ini mungkin sekitar 235 kayak dapet sini ya. Ini dia pakai single pot floating ya. Karena kalau kita lihat untuk size-nya nih ya, brake-nya ini kan yang 19. Space yang didapat dari dalam ini kan kayak kelihatan kita harus masuk nih. Menurutku ini cukup besar daripada kita compare dengan Mazda CX-5 ya. CX-5 tuh ring 19 tapi aku bisa lihat kalipernya tuh kecil banget. Kalau ini kelihatan memang besar banget tuh. Cukup besar lah. Jadi kalau ini aku mau turunkan ke ring 18 pun masih bisa teman-teman. Karena rencananya memang ini aku nanti kalau ban udah botak akan aku ganti ke ring 18. Nah, kenapa kok pakai ring 18? Soalnya papaku kan sebelumnya pakai Harrier. Dia suka karakter mobil yang empuk. Dan ini kan profilnya kan 19 dengan tebel cuma 50 teman-teman. Karena itu mau aku turunkan ke 18, bannya nanti aku upsize lagi ke satu ukuran jadi 60. Sama kayak bannya Harrier, aku ukurnya harusnya sih space-nya masih cukup sih, tinggal nanti beli pelek sama bannya pakai Primasi SUV nanti. Tapi ya masih 2-3 tahun lagi sih teman-teman sih. Oke, yang bagian depan kemarin kan kita udah spuring. Nah, spuringannya itu kalau yang bagian depan ini kan dia pakai McPherson. Jadi settingannya tuh kita bilang apa ya? Sama kayak mobil-mobil SUV pada umumnya sih, kayak CX-5 dan lain-lain. Settingannya itu cuma bisa dito rata-rata. Kalau untuk camber dan casternya hanya bisa kita nata dikit lah, hanya setting di subframe. Kalau mau nambah camber kit itu otomatis kita harus ganti coilover. Jadi nanti settingannya dari atas teman-teman. Oke, kita bahas yang bagian belakang ya. Untuk bagian kaki-kaki belakang sama ya ukurannya ya, 2350 19. Aku belum cantumkan mereknya. Bawaan pabriknya ini dikasih Continental teman-teman.
Harganya kemarin udah di-spill sama Ko Albert, harganya itu sekitar 4 juta lebih per piece kali 4. Memang ini mobilnya kita nggak minusnya memang satu, mobil ini nggak disediakan spare tire, jadi nggak ada ban serep karena kan di kendala ada posisi baterai yang besar, terus knalpotnya juga besar supaya meredam biar mobilnya ini senyap. Tapi nggak apa-apa, mereka juga kasih kan kemarin waktu kita pengambilan baru kan dikasih tire sealer. Jadi untuk emergency itu aman, nggak ada masalah teman-teman. Karena bannya memang nggak dikasih RFT. Cuman kalau aku pribadi nggak suka ban RFT teman-teman. Memang pengamanannya bagus, tapi satu harganya mahal banget. Kedua, kamu pemakaian 2-3 tahun aja bannya pasti udah keras dan komfortnya pasti hilang banget teman-teman. Keras banget kalau ban RFT kalau udah keras tuh. Posisi standar kita beli baru aja bannya tuh udah karakternya keras gitu loh. Apalagi udah pemakaian 2-3 tahun, pasti kerasnya lebih double. Nah, untuk bagian belakang ini suspensinya multi-link. Multi-link dia bisa setel untuk camber dan tow-nya, dua-duanya bisa. Memang karakternya ini didapat di mobil lainnya sih seperti kayak CR-V, X-Trail, Mazda CX-5, semua belakang juga udah multi-link. Tapi yang aku heran ini, dia punya settingan camber pun bisa. Rata-rata multi-link yang pada kelasnya ini ya, settingannya cuma ada di tow-nya aja teman-teman. Cambernya paten. Ini masih enak nih, bisa kita mainkan untuk camber belakangnya. Jadi, gimana ya, kayak misal ada perubahan dikit untuk cambernya kiri kanan nggak sama, kita bisa samakan. Karena meskipun multi-link bagian belakang, rata-rata itu yang belakang itu kanan kiri bisa nggak sama cambernya. Kalau nggak ada settingannya, susah. Karena kita nggak bisa nge-track subframe pun aku rasa nggak bisa sih, susah sih kalau yang belakang sih. Gitu aja sih teman-teman yang bagian belakang ya. Nah, ayo kita kupas habis. Gimana sih interiornya, fitur-fiturnya semua loh. Ini paling gampang apa? Kursinya. Aku buka, ada isi akses, jadi kursinya akan mundur dan ini kita bisa matikan. Tapi kalau aku sih pasti nyalakan sih, karena enak banget teman-teman. Nah, langsung dia nyeting ke memory seat kita terakhir pakai gimana. Nah, untuk nyalakan tinggal pencet rem, nggak ada tombol apa-apa teman-teman. Nah, aku pencet rem udah nyala semua termasuk AC. Sebenarnya kalau ini posisi yang pakai lock itu ya, yang mendekat dia bisa buka sendiri. Pada posisi aku mendekat aja ini semua udah nyala semua teman-teman. AC-nya juga udah nyala. Dan kalau misal nih ya, paling gampang kalau ada jendela atau enggak sunroof, kalau kita posisi buka, kita tinggal mobilnya, waktu kita ngunci, dia otomatis akan nutup semua. Kita tinggal tuh benar-benar dia akan nutup semua, karena itu kalau kita posisi datang, ini pasti nutup. Kalau aku lebih suka ini dibuka. Cuman kalau memang posisi kita siang hari, kadang kalau kita kelupaan, nggak usah bingung kita untuk nutup dulu, tinggal aja. Untuk sunroofnya memang semuanya dibikin 2 step teman-teman. Untuk kray-nya jadi 1 step kita hanya setengah aja, kedua kali untuk semua. Sunroofnya 3 step. 1 untuk opening gini, jadi kalau misalnya kita mau nge-vape tapi udara nggak masuk itu kita pencet 1 kali. Untuk kedua kali dia akan buka setengah, untuk ketiga kali dia bakal untuk full. Kalau untuk nutupnya langsung aja 1 pencet aja dia akan nutup semua. Gitu teman-teman. Oke, kita pindah bagian atas ya. Nah, untuk konsol yang atas ini simple banget sih teman-teman. Jadi untuk bagian lampu ini kalau kita udah buka pintu otomatis dia akan nyala. Nah, ini kan mati kan. Mau nyalakan hanya pencet ini aja. Jadi nggak ada tombol. Ini touchscreen semua istilahnya. Dan yang aku bingung ini sih, ini ada dummy jadi nggak ada isinya. Mungkin kalau kita mau ngasih fitur-fitur lainnya mungkin bisa ya untuk switch yang lain ya. Jadi diberikan memang udah tempatnya. Nah, untuk sun visor lengkap semua ya kiri kanan. Dan ini kalau untuk cewek pasti suka banget teman-teman. Nah, kacanya gede, ada lampunya pun bisa diganti tone warnanya. Mau putih atau warm white. Jadi kalau buat istri-istri atau pacar-pacar ya yang mau make up dulu, udah pasti enak banget nih teman-teman. Jadi ini woman friendly kita bilang ya. Oke, bagian atas sudah kelar. Untuk spion tengah normal sih pada umumnya, tapi dia udah dikasih auto defogger. Jadi kalau misal mobil belakang ada yang ngedim, dia otomatis akan menggelap sendiri teman-teman. Tapi karena kaca belakangnya yang termasuk tergolong kecil, kalau aku rasa sih nggak terlalu kepake. Karena kalau kita pakai kaca film yang gelap, otomatis nggak terlalu kelihatan silau. Kecuali memang maunya benar-benar nggak ada kaca film atau pakai kaca film yang 20%, baru nanti dia baru kepake gitu teman-teman. Nah,
Oke, kita sekarang bahas untuk bagian dashboard. Dashboardnya ini full, semuanya full dilapisi kulit. Jahitannya asli semua, benar-benar soft touch semua. Ini kulitnya seperti sweat teman-teman. Coraknya seperti sweat. Dan dia memang flat dan tengahnya sudah ada speaker. Karena ini kan Sony 12 channel, ada subwoofernya kecil di belakang itu kalau nggak salah subwoofernya cuma ukuran 6 channel kalau nggak salah teman-teman. Dan soundnya cukup sih menurut gue sih. Untuk harga segini ini enak banget sih. Malah menurutku nggak ada noise-nya. Jadi untuk level centeringnya nih stagingnya cukup bagus. Compare to other brand ya, kita bilang seperti kayak punya Mazda ya, kayak Bose itu menurutku ini lebih enak sih ya. Treble dan bassnya middle centernya tuh dapat banget di tengah. Kita mau sih sebenarnya mau settingan, cuman karena ada copyright malah ntar nggak bisa teman-teman. Nah, untuk yang ini paling gampang ya, speedometer memang kecil. Ini kalau nggak salah ukuran berapa inch ya, lupa aku. 30 cm mungkin ya. Kalau kita meter sini 30 cm lebarnya, tingginya mungkin 15 cm. Punya kita kemarin sudah kita ganti semua, plastik sudah kita lepas, kita kasih tempered glass. Begitu juga dengan head unitnya ya. Karena takut nanti kalau kena kuku ya, nanti berat semua nih teman-teman. Nah, jadi semua udah pakai tempered. Dari setir sini posisinya oke. Sebenarnya tadi aku udah jelaskan waktu di jalan. Dia bisa tilt dan teleskopik. Nah, cukup ergonomis, nggak terlalu ergonomis banget. Karena aku suka karakter mobil yang setirnya tuh dapatnya bisa pendek. Otomatis eye levelnya nggak nabrak teman-teman, tapi ini masih agak nabrak dikit sih. Ini posisi aku paling bawah ya. Kalau paling bawah dia paling masuk memang nggak kelihatan, maksudnya nggak nabrak dengan eye level, tapi tangannya otomatis agak panjang, kecuali tangannya yang panjang ya teman-teman. Kalau tanganku karena aku tinggi 177 170 cm, cukup sih di sini sih. Tapi kalau mungkin yang tingginya orang yang lebih panjang mungkin lebih enak sih ya, karena tangannya pasti otomatis lebih panjang, badannya bisa lebih rebahan gitu ya. Karena aku kalau settingan biasa ini aku majukin paling atas, paling maju, tapi ini tetap paling bawah karena aku nggak suka terlalu atas teman-teman. Nah, oke. Untuk transmisi sebelah sini ya, ini yang tengah ini ada sensor. Jadi kalau misal kita ke distract, kita melihat apa sedikit, nanti dia akan kasih reminder teman-teman. Jadi ini mobilnya pinter banget, kayak kita ini dikasih asisten kalau lagi nyetir. Oke, sebelah kanan ya panelnya, ingat ya kalau pakai Cherry Tiggo ya, kita sama kayak bawa Mercy yang generasinya W212 ke atas, yang 2010 ke atas, itu semua transmisinya seri E itu semua di sini nih. Seri S juga sama, semua transmisi di sebelah kanan. Jadi kita tinggal pencet rem, injak rem, atas untuk reverse, bawah untuk drive, untuk P kita hanya pencet. Nah, simple. Tapi kalau untuk P-nya memang kita harus pencetnya agak dalam. Kalau setengah aja dia nggak mau. Mungkin itu fitur safety ya teman-teman ya. Dan untuk handrem nggak ada tombolnya teman-teman. Handrem itu dari sini. Nah, kita slide bawah aja. Ada ini EPB. Jadi on off handremnya semua dari sini. Nah, untuk fitur safety yang lain, contoh misal ini aku masuk D ya, aku lepas gas, mobil nggak bisa jalan teman-teman, karena handremnya tetap nggak bisa lepas. Mau lepas tinggal pasang sabuk. Memang mungkin ini bagi orang lain kelihatannya ini kok ribet ya. Kita misalnya mau majukan mobil, keluar dari pagar, masukin pagar, misal 2 pagar, kayak di rumah kan 2 pagar, otomatis setiap kali masuk 1 keluar harus nanti pakai lagi ya. Tapi memang itu safety ya, jadi menurutku sih ini fitur yang bagus ya. Mungkin kalau yang lain mau ngakalin itu tinggal belikan seperti ini. Nah, nanti ini dicolok aja. Tapi nggak baik sih teman-teman, cuman aku sediain aja kalau misal mau keluar masuk rumah biar nggak ribet. Oke, bagian tengah nih ya, semua controller itu ada di tengah. Karena yang di sini nih, yang di kecil ini kita cuma dikasih pilihannya untuk ngatur mode ya, putaran ini. Nah, normal mode, untuk mode sport mode, normal normal mode, dan eco mode. Tapi ini agak
ada lucunya sih teman-teman. Misal dari Eco ini ya, kalau kita geser ke kiri, dia nggak ngunci teman-teman. Jadi kayak putar balik gini loh. Harusnya sih kalau menurutku lebih baik dibuat satu arah sih. Jadi kalau misal ini dari normal ke kanan kan sport, harusnya waktu kita putar ke kanan dia nggak bisa. Tapi ini masih bisa. Jadi mungkin ini bisa sih, mungkin ini bagian software aja sih, tinggal diupdate aja. Kemudian lompat lagi ke ini. Untuk hazardnya di sini, enak sini sebenarnya sih. Jadi simple lah, kita kalau lagi atau ada apa-apa tinggal pencet ini aja. Dan yang seperti sebelum aku bilang, waktu aku mau bawa pulang nyetir, untuk mau nyuci mobil, kita nyetir pakai satu tangan bisa, cukup. Ini aku udah setting yang setirnya yang berat, dan menurutku masih enak sih. Oke, untuk yang tengah bawahnya hazard ada mode EV dan HEV. Tapi ini mode EV-nya nggak bisa, karena kalau mode EV itu harus baterai di atas 30%. Kalau udah di bawah 30%, dia akan masuk ke HEV. Nah, ini yang menurutku yang mode tombol yang di sini yang menurutku nggak terlalu kepake ya teman-teman ya. Ini mode tombol AC, auto AC, sama defoggernya. Ini menurutku nggak terlalu kepake, karena kita untuk nyetel defogger itu rata-rata jarang sih ya. Jadi lebih baik menurutku tinggal pencet di sini aja ya bisa, nggak ada masalah. Malah menurutku kalau yang di sini mungkin bisa kita buat kasih tombol volume, jadi bisa untuk membesar kecilkan volume, karena kalau yang bagian sisi driver enak kita ada di setir, tapi yang di sisi penumpang kalau mau nyeting harus slide bawah dulu baru ngatur volumenya. Ini agak susah sih menurutku, agak ribet lah istilahnya lah, karena kita kadang butuh yang lebih aksesnya lebih cepat kan teman-teman kan. Nah, karena kadang itu kemarin waktu aku perjalanan dari ngambil mobil ini, tanganku agak ke depan sini, kadang kepencet. Tiba-tiba waktu pencet ke arah defogger, udara dari luar tuh bisa masuk. Karena modenya defogger kan memang gitu. Untuk recirculatingnya nanti bisa off. Jadi menurutku yang ini harus dikoreksi teman-teman. Ini wadah chargingnya ya. Ngecas sendiri teman-teman. Dan di sini dikasih kipas. Jadi ada AC-nya nih. Kalau posisi dia ngecas, kipasnya baru nyala teman-teman. Yang sebelah sini memang tidak ada, tapi kita bisa penempatan untuk misalnya kita mau taruh kunci. Nah, kita mau taruh kunci, taruh sini. Kalau nggak HP juga bisa. Nah, untuk kuncinya memang ini udah aku belikan casing ya teman-teman, supaya ada gantungannya, karena aku suka dikasih kunci rumah. Jadi lebih isi akses lah, nggak ribet. Kita bahas untuk ini ya, control centernya dulu. Jadi shortcutnya dulu. Kita hanya perlu slide dari atas ke bawah aja, kayak kita pakai iPhone lah istilahnya ya. Ini kita dikasih akses untuk ngatur brightness. Kalau kita pencet bagian sini, kalau ada tulisan A berarti mode auto. Nah, seperti ini. Yang bawah seperti yang tadi aku sudah jelaskan untuk volume. Yang atas ada drive mode. Sebenarnya drive mode ini nggak terlalu kepake sih, karena kan kita bisa setting dari sini nih, dari tombolnya nih. Menurutku gitu ya, nggak terlalu kepake. Nah, untuk shortcutnya ini kita bisa setel kayak kita pakai HP sih teman-teman. Jadi kalau ini di sini dia ada wiper sensitivity, turn off screen. Jadi kalau misal kita mau taruh sini nih, misalnya ini kalau display off, ini satu-satu aja aku jelasinnya ya, yang ada dulu ya. Brake hold, jadi ini auto hold. Kalau misal kita lagi ngerem, misal masuk posisi drive, kita lagi di macet-macetan, masukkan auto hold, dia otomatis akan nge-lock sendiri. Kita tinggal lepas gas, kita gas, nanti dia udah jalan sendiri, nggak masalah tuh. EPB untuk electric parking brake. Display off ini untuk mematikan head unit. Nah, langsung dia nanti memberikan aksen jamnya aja sama tanggal, tapi audio semua akan mati teman-teman. Gitu. Nah, untuk power off ini untuk mematikan mesin. Nah, mati nih udah mesinnya. Tinggal kita rem lagi, dia akan nyala lagi. Oke. Ini yang terpenting teman-teman, driver seat position. Jadi ini untuk save memory seatnya kita dikasih 3. Menurutku ini udah cukup banget. Jadi cuman ini agak susah dikit ya teman-teman ya, karena untuk nyeting driver positionnya nih, driver memory seat itu kan juga nyambung dengan spion. Sedangkan spion kan pengaturan di sini. Ini aku udah mempelajari, kalau kita mau nyeting spion, biar bisa dia masuk ke per satu memory seat, kita harus ganti mode memory seatnya dulu. Misal ketiga,
kita baru setting rear mirror adjustment-nya, kita atur kiri kanan semua. Tapi jangan pencet save, kita pencet sini aja. Baru nanti kita atur kursinya lagi yang di driver position 3 akan masuk. Nah, seperti ini. Nanti baru kamu pencet save. Baru nanti dia ke save ke nomor 3. Kalau kita pencet yang di rear mirror adjustment ya, yang spionnya nih ya, kita atur dulu. Terus kita pencet save, dia otomatis akan nge-save-nya ke nomor 1, teman-teman. Karena itu kemarin aku juga bingung, kok nggak bisa ke save-save gitu ya. Ternyata kalau kita pencet save, dia akan langsung otomatis ke nomor 1, nomor 2 dan 3 nggak bisa. Jadi nomor 2 dan 3 ini manual lah istilahnya lah, gitu teman-teman. Oke, yang sebelah kanan ini ada spion untuk nekuk. Jadi misal kalau kita lagi macet-macetan, kita tinggal pencet aja untuk nekuk, gitu teman-teman. Hill descent climb ini kalau misalnya kita lagi tanjakan, kita lagi nanjak gas terus kita rem, kan posisi mobil berhenti. Otomatis itu kita nggak perlu nyimbangin gas lah istilahnya teman-teman. Jadi kita tinggal gas aja, nanti dia akan menahan teman-teman. Sebenarnya sama auto hold hampir sama fiturnya, cuman kalau orang yang nggak kebiasa pakai auto hold, tinggal pakai hill descent climb aja udah cukup. Oke, yang bawah ini LDP, ini untuk sistem radarnya. Dan untuk sistem radarnya teman-teman, ini nggak bisa dimatikan. Jadi misalnya aku matikan ya, nanti kita posisi jalan kenceng, nanti kalau udah pelan lagi, dia akan nyala lagi teman-teman. Mungkin itu perlu diupdate ya menurutku ya, karena kadang nggak semua orang tuh suka pakai LDP sih teman-teman, Lane Departure Warning itu. Karena kalau misalnya kita di kota-kota, posisi kita nggak ngerating, itu mobilnya akan kasih intervensi setir, dan menurutku itu risih sih, nggak enak sih itu sih. AC ini kita dikasih untuk defogger depan dan belakang, recirculating, dan ionizer. Kalau air purifiernya ini, ionizer-nya ini, dia kalau kita pencet, otomatis fan-nya akan nyala, dan dia akan sarankan untuk menutup semua kaca teman-teman, biar proses purifiernya lebih bagus, dan dia pun akan mengasih ini indikatornya nih. Nah, kalau hijau berarti bagus, kalau merah berarti ada gas-gas yang jelek masuk ke dalam mobil teman-teman. Untuk modenya bisa mode bawah, depan sini, dan bisa atas sebelah sini nih. Kalau misal kita lagi posisi di gunung ya kan dingin, ngembun biasanya, nah ini untuk defoggernya. Dan kita juga bisa masukkan mode auto. Kalau auto ini berarti kalau misal kita setting 21 derajat, nah dia akan membesar sampai nanti suhunya menyentuh di angka itu teman-teman. Oke, kita matikan aja mode autonya. Nah, untuk synchronizer ini, mungkin kalian ini nggak ngerti ya. Synchronizer ini untuk mematikan dual zone dan non dual zone-nya. Kalau kita nyalakan ini, otomatis kanan kiri akan sinkron. Kalau kita matikan, kiri kanannya bisa sendiri-sendiri. Dan untuk mematikan AC-nya dari sini nih. Nah, ini fan-nya semua ikut mati. Karena itu aku bilang, untuk mode yang di tengah ini nggak terlalu kepake. Karena kita hanya bisa mematikan AC-nya aja. Dalam artian tuh aircon-nya, freon-nya aja. Kalau untuk fan-nya tetap nyala. Jadi kayak nggak terlalu kepake sih menurutku sih. Oke. Ada shortcut-nya juga teman-teman. Kalau misalnya kita nggak mau buka terlalu besar ya, karena fan-nya di atas, itu kita tinggal pencet tahan aja. Yang untuk fan, kita ke kanan jadi menambahkan fan-nya, ke kiri untuk mengecilkan. Nah, untuk suhunya pun sama. Yang dari kiri kalau kita mau tahan, tinggal kita ke kanan kiri, nanti dia akan otomatis merubah sendiri teman-teman. Nah, tapi ya ini kita juga bisa pencet gini aja sih, sama aja sih menurutku ya. Oke, kita mode synchronize saja biar nggak bingung nyetingnya. Sekarang ada fitur ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, kursinya teman-teman. Jadi ada heating seat, ada pemanasnya, 3 mode semua untuk pemanasnya kiri kanan, dan ada ventilation. Kalau kita nyalakan yang heating kiri kanan dan kita nyalakan ventilation, otomatis heatingnya langsung ke cancel. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Nah, yang paling dicari di 38 itu fiturnya apa? Ini seat massage. Nah, tapi cuman ada di sebelah kiri untuk penumpang. Dan dia ada shortcutnya di sebelah sini teman-teman. Nah,
Di sini kalau kita pencet, ini untuk mode massage juga. Jadi bisa setting dari sini, bisa setting dari sini. Dua way settingannya teman-teman. Dan untuk kursi pijatnya ada banyak macam. Ada 5 macam: jump, relief, cross, cat paw, dan wave. Ini modenya gimana? Silakan coba sendiri karena aku juga kurang paham teman-teman. Ini rasanya gimana tuh, perbedaannya tuh. Oke. Selain seat, map yang seperti aku udah jelaskan tadi. Nah, ini mapnya memang offline. Jadi kadang agak ngaco teman-teman. Seperti kayak di Malang kan dia ada perubahan jalur, ada yang tiba-tiba dijadikan one way, tapi mapnya ini masih ngikutin yang lama. Jadi agak membingungkan memang ya. Tapi menurutku cukup lah kalau misal kita mau kasih mode untuk save-nya ya. Untuk home dan work kita bisa setting sendiri, dan kalau kita mau cari SPKLU di sini udah ada shortcutnya, jadi kita bisa dicarikan. Cuman memang kita harus cek lagi di Google ya, karena kadang ada beberapa SPKLU itu yang salah. Kemarin aku sempat nyasar tuh teman-teman waktu nyoba ini. Oke, sebelah kiri ini untuk media, jadi kita bisa pakai FM ya. Kemudian kalau mau pakai flash disk juga bisa. Kita pencet yang ini USB drive, USB device-nya, musik. Nah, jadi kalau untuk orang tua pun masih friendly teman-teman. Karena untuk papaku kan dia nggak bisa pakai Apple CarPlay, aku tetap kasih USB-nya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini aku jelaskan singkat aja ya. Jadi ini review pemakaianku selama seminggu ini 1000 kilo. Untuk quick control ini masih kepake itu aku nyeting untuk tailgate-nya teman-teman. Sorry. Nah, untuk tailgate-nya ini kita bisa atur untuk sebentar. Oh, ini yang paling kepake ini. Jadi customnya kalau kita mau pencet di bagian setir ini yang bintang ini, mending pencetnya yang untuk apa gitu loh. Kalau aku sih lebih suka langsung ke mode setting. Kalau enggak, kalau kalian yang lebih suka ngelihat kamera 360 mungkin AFM. Itu biar maksudnya biar langsung ke apa ya, kayak sisi cepatnya lah, shortcutnya gitu teman-teman. Nah, ini untuk seat isi entry-nya lebih baik dinyalakan. Automatic fold exterior mirror ini maksudnya spionnya, jadi otomatis dia akan nutup sendiri waktu kita kunci. Nah, untuk yang lain ini rhythm adjustment. Terus ini kalau salah yang ini kalau kita lagi mau mundur itu nanti spionnya akan turun. Kalau aku sih nggak suka, maka aku matikan. Oke, langsung like. Kalau like aku lebih suka custom, langsung aku masukkan ke ini, aku pilih sendiri karena aku suka warna hijau Tosca. Brightness aku pilih yang paling kecil supaya nggak terlalu silau gitu. Dan headlight delay pun aku matikan karena kalau delay nanti takutnya boros baterai teman-teman. Sama kalau ini untuk welcome light-nya aku pilih yang ini sih, yang tengah-tengah, nggak ribet lah. Sama headlight adjustment lebih baik aku sarankan untuk kalian pilih nomor 2 karena fokusnya biar lebih dapat teman-teman. Ini kan untuk mengatur tinggi rendahnya headlightnya yang depan. Menurutku nomor 2 ini paling oke. Nah, ini yang aku paling suka di mode new energy karena kita bisa ngelihat ini mesinnya ini nyala atau generatornya yang bekerja. Kayak apa ya, kita bisa lihat lah transisi mesinnya gimana, kurang lebih gitu. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya untuk energy management. Kalau dari saranku setelah pemakaian paling enak tuh power saving mode-nya kita mode ke smart, biar dia pinter lah bisa mengatur untuk antara mesin dan elektrik yang dibutuhkan yang mana. Energi recovery intensity-nya itu kalau bisa masukkan ke medium aja. Kalau high ini nggak enak karena terlalu low gear lah istilahnya lah, jadi terlalu nyendat. Untuk ini kayak display ya, ini kalau aku sih lebih suka battery levelnya berapa persen. Kalau yang ini total distance-nya, odometernya. Kalau eco mode aku nggak saranin untuk masang karena kalau kita nyalakan eco mode AC-nya jadi nggak terlalu dingin. Nah, ini kalau drive mode seperti inilah, simple. Ini yang paling penting teman-teman. Kalau kita di drive mode, posisi misal kita parkir paralel, kita harus masukkan ke tow mode. Jadi kalau kita udah masukkan ke tow mode, otomatis EPB-nya, electric parking brake-nya akan off. Dan misal kita kalau mau spuring ini juga harus di tow mode. Jadi kadang kalau tempat spuring yang baru kan nggak paham nih caranya gimana, kita ajarin aja. Masukkan ke tow mode. Ya, ini bagian kalian yang mau spuring-spuring, tempat-tempat spuring bisa belajar nih. Masukkan ke tow mode aja. Driver assistant ini atasnya
Aku semua nyalakan kecuali yang atas dua ini sama yang rear cross traffic assist. Karena aku nggak terlalu suka di intervensi lah istilahnya lah. Kalau warning aja oke. Kalau assist gini aku nggak terlalu suka karena terlalu mengganggu sih menurutku ya. Kalau blind spot oke lah. Yang lainnya menurutku cuman warning aja cukup biar nggak mengganggu. Nah ini HUD-nya untuk nyeting image rotation, posisinya ini sama warnanya ini kalau snow mode jadi lebih biru. Dah, yang lainnya nggak terlalu signifikan banget sih. Nah, ini yang cukup penting teman-teman. Vehicle setting ini untuk nyeting seberapa tinggi kamu mau meninggikan pintu bagasinya. Kalau menurutku 95 cukup sih, karena aku tinggi 170 cm ya. Kalau mungkin yang tingginya 180 mungkin bisa dimentokkan 100% aja ya. Biar nanti kepalanya nggak natap. Kalau wiper sensitivity aku lebih suka low sih, jadi nggak terlalu sering ini. Automatic lock harus. Nah, ini yang fitur yang aku paling suka sih. Main driver unlock individually. Jadi kalau posisi kita unlock kunci satu kali, itu yang buka hanya driver aja. Ini untuk pengaman sih teman-teman, biar nanti maling nggak masuk. Maintenance tips dan lain-lain biarkan aja. Nah, ini yang penting juga yang tadi aku udah bahas. Untuk steering force modenya, ini kalau comfort, otomatis dia akan setir lebih enteng. Kalau sport dia lebih berat. Aku lebih suka yang posisi berat sih teman-teman. Karena posisi berat pun masih menurutku masih agak ringan tetap. Tapi ya better lah. Kalau brake sensation mode lebih enak di comfort karena nggak terlalu cepat responnya. Jadi kita brake-nya akan lebih smooth kalau kita modenya comfort. Kalau mode sport nggak enak banget teman-teman, terlalu cepat. Oke, untuk display, nah ini kalau kita posisi display off, kita mau pakai mode yang gimana, jam-jamnya. Wallpaper yang sebelumnya aku udah bilang kita bisa ganti nanti teman-teman. Nah ini kita bisa add dari galeri. Ini posisi nanti aku juga mau kasih teman-teman. Nah untuk brightness mode lebih baik ke auto mode, karena kalau pada saat kita daytime siang hari lebih baik putih karena lebih terang. Kalau kita posisi mode gelap nggak terlalu kelihatan teman-teman. Tapi kalau malam lebih enak dark. Jadi lebih baik kita masukkan ke auto aja. Sentral ini semua kita masukkan ke auto aja, jadi dia kalau terang sama ini bisa mengikuti aja teman-teman. Video restriction juga boleh, screen cleaning nggak terlalu kepake. Oke, connectivity itu Bluetooth sama wireless charging. Kita mau nyalakan apa matikan, dari sini sudah ada wireless charging, kita udah dikasih shortcutnya teman-teman. Jadi kurang lebih hampir sama lah, Bluetooth juga ada. Nah, sound, nah ini untuk nyeting ya. Ini aku akan sarankan teman-teman ya. Advance EQ-nya kalian posisi custom aja. Aslinya tuh dia akan posisi ke tengah. Di sini ya. Nah, di sini ya. Lebih baik kalian setting ke dekatnya cup holder sini sama-sama di tengah. Jadi posisinya tuh yang speaker belakang hanya nyala paling cuma sekitar 25%, sisanya di depan. Stagingnya lebih bagus. Kalau kalian mau setting sendiri bisa langsung live surround sound. Ini suaranya akan surround tapi jadinya noise. Aku kurang suka. Biasanya dari aku udah setting paling enak di custom, tekan di sini. Dan untuk adjustmentnya ya ini yang paling penting. Untuk adjustmentnya kalian custom aja, masukkan di yang 80 Hz di plus 3. Ini kita bilang untuk bassnya ya. 800 Hz ini untuk middle-nya kita kasih 3. Treble-nya kalian kasih min 1. Ini suaranya stagingnya paling bagus di sini. Untuk kupingku ya, kalian bisa coba. Menurutku ini yang paling the best ukuran untuk settingannya. Nah, ini untuk kalau kita lagi telepon, otomatis kita akan ke drive and share. Jadi kalau kita lagi telepon aja akan di headrest-nya yang posisi driver. Kalau yang private share semua akan masuknya ke headrest saja. Buat apa? Mending yang driver share aja udah cukup. Yang lainnya ini untuk nyeting secara voice-nya semua sih. Nah, seperti Bluetooth-nya berapa volume, alarm. Kalau alarm ini untuk seperti lampu rating semua dari sini teman-teman. Nah, kalau orang yang kupingnya kurang dengar, menurutku ini dibesarkan aja, cuman terlalu berisik sih. Kalau aku kemarin setting di tengah karena papaku juga udah mulai ada umur, jadi kupingnya kurang terdengar lah, jadi aku settingnya di tengah aja teman-teman. Oke, yang lainnya juga ya simpel-simpelin lah, kalian bisa coba sendiri nanti untuk suara apa
boot mode kayak waktu kita lagi on. Yang lainnya speed volume dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Touchstone. Kita pindah ke voice. Nah, voice wake up, display mode, terus sound core dan lain-lain ini nggak terlalu kepake banget lah menurutku ya. Terakhir di bagian sistem. Nah, ini untuk ngatur bahasa. Kalau aku lebih suka Inggris. Kalau Indonesia kadang tuh bingung teman-teman bahasanya gimana. Ini hand guide navigation untuk misalnya biar langsung balik ke control mode dan lain-lain seperti itulah. Menurutku ini udah cukup sih. Kita masukkan back aja. Time setting mau ngatur berapanya, 24 jam atau 12 jamnya, AM dan PM. Ini untuk ngatur KWH-nya. Mau KWH per 100 kilo atau per kilometer. Kalau aku lebih prefer sih WH per km sih, karena aku lebih mementingkan untuk bensinnya. Kalau WH ya sudah, nanti kita rubah ke kilowatt kan, tinggal dibagi aja. Tire pressure unit untuk tire monitoring pressure-nya TPMS. Ini untuk meter fuel consumption-nya kilometer per liter. Kurang lebih cuman seperti itu sih teman-teman sih. Oke, habis teman-teman, udah capek ya bahas fiturnya, banyak banget wis, top mobil ini wis, kalian bisa setel sendiri. Oke, tengah kita dikasih konsol tengah ini untuk penyimpanan, ada AC-nya jadi bisa jadi cool box. Untuk posisi kursinya ya, yang sebelah driver dulu ya, ini jadi 6-way adjustment, 1, 2 untuk depan belakang ya. Kemudian reclining-nya depan belakang jadi kan 4. Nah, ini juga ada untuk naik turun, jadi 6-way untuk naik turun kursinya. Tapi memang yang bagian depannya nggak bisa teman-teman, hanya untuk naik turun aja. Dan ini udah dikasih lumbar support, dan dia lumbar supportnya sampai atas teman-teman, cukup banyak nih untuk lumbar supportnya. Bagian bawah juga, jadi dari atas sampai bawah ini semua ada settingannya semua. Dan untuk bagian penumpang teman-teman dikasih captain mode. Jadi kita kalau yang kursi belakang, penumpang belakang kalau mau maju mundurkan kursi yang penumpang bisa langsung dari sini. Ini isi banget sih, enak banget sih. Jadi kalau misal depan biar jaraknya bisa lebih enak, nggak usah bingung-bingung ke depan, tinggal kita setting dari sini. Oke, untuk sisi belakang ini aku tinggi 170 cm. Ini aku settingannya depan ini udah settingan aku nyetir, karena aku suka nyetirnya landai, jadi masih cukup banyak space-nya. Dan tengah dikasih armrest. Nah, saya ini masih agak kotor nih, belum aku PPF, jadi dikasih cup holder 2, kiri kanan juga ada cup holder semua. Nah, ini fitur ada salah satu lagi ya teman-teman ya. Kalau kita lagi mau buka pintu, ada motor lewat, dia nanti akan warnanya merah. Jadi menandakan supaya kita nih, oh ada sesuatu yang lewat, jadi kita nggak boleh buka pintu dulu. Terus yang lain sih, ini space-nya ini enak. Terus ada USB-C dan USB-A untuk ngecas, dan ada penempatan kalau misalnya mau taruh HP di tengah. Dan ini memang aku kasih tambahan seperti ini teman-teman, karena kadang bawaanku ini kan cukup banyak, jadi aku lebih suka sih dikasih seperti ini supaya mau narik tisu, ya, naruh beberapa barang nih, dan bisa naruh botol juga di sini nih. Lengkap lah. Tapi memang untuk akses AC-nya ketutup, tapi ya cukup sih menurutku sih untuk kita duduk di tengah ya. Dan untuk reviewnya gimana naik Tigo ini untuk duduk belakang dan duduk di belakang sendiri, nanti kita akan bahas di next episode. Kita akan trip yang jauh sekali, kita isi full mobil ini, sekalian tes keborosannya teman-teman. Kita bahas yang paling terakhir ya, untuk sisi interior belakangnya teman-teman. Barangku banyak banget karena mobil kita pakai sendiri. Joknya memang aku lempit karena jarang aku pakai. Nah, untuk bagian belakang ini mewahnya teman-teman, harga mobil segini ya, ini udah soft touch semua. Setengah ini semua full soft touch, yang lain masih plastik, tapi ini udah full soft touch sampai depan loh ini ya. Ini juga soft touch semua. Cukup ini untuk volumenya ya. Kemarin aku pernah bawa koper besar, aku waktu nyebut kakakku itu berdiri, dan itu nggak natap teman-teman, lost banget. Kemudian ini kayak yang sebelumnya udah dijelaskan itu ya. Nah, untuk tire sealernya ini udah lengkap dengan velcro semua, jadi bisa tersimpan rapi banget. Aku simpen taruh sini.
Dan ini untuk apa? Seat beltnya semua, jadi bisa rapi semua. Ada cup holder semua dan aki penempatan di sini teman-teman. Akinya kecil, 45 ampere aja. Kecil banget, tapi cukup lah karena ini kan mobil PHEV dengan cc cuma 1500. Subwoofernya ada di bawah sini. Ini untuk, wah ini aku belum buka nih teman-teman. 2 hours later. Ini untuk subwoofernya teman-teman. Dan ini untuk inverter DC saja. Jadi memang penyimpanannya yang bawah nggak bisa dipakai, tapi ya cukup lah. Oke, interior, fitur semua udah beres. Kita lihat mesinnya. Tapi mesinnya ya kayak kalian udah bisa lihat semua ya. Oh sebentar, sebelah sini dulu. Ini mesinnya. Untuk buka mesin itu sistemnya kayak BMW teman-teman. Kayak BMW ya. Kita klik satu kali, buka satu kali aja. Klik 2 kali untuk dia buka semua. Persis kayak BMW teman-teman karakternya. Dan angkat pakai satu tangan aja. Loh, udah full hidrolis dan ketutup semua. Full cover. Ini juga covernya juga lengkap semua. Mobil 500 jutaan, covernya kayak gini. Gak masuk akal sih hitungannya sih. Bener-bener rapi banget. Nah, jadi kita dikasih akses untuk kalau mau ngisi air wiper langsung aja. Kalau bagian mesin ini dikasih tutupan semua teman-teman tuh. Jadi kalau mau ngisi minyak rem, terus ganti coolant semua di sini tinggal ini dicepot semua aja teman-teman. Jadi kita cuma dikasih akses seperti ini hanya untuk mengintip aja sih. Ngintip bagian apa elektrik motornya, generatornya, baterainya, baterai di bawah sih. Mesinnya. Dan intercoolernya ini kecil banget teman-teman. Di sebelah sini nih kalau kalian mau lihat. Yuk. Jadi intercooler nggak di depan, tapi di sini nih. Ini kecil sini nih. 1500 dengan intercooler kecil gini, tapi memang dia kinerja mesinnya nggak terlalu banyak. Ini kinerja mesinnya benar-benar minim banget. 30% aja, sisanya di motor generator. Karena itu mungkin dia nggak perlu intercooler yang terlalu besar sih, karena pekerjaannya mesinnya kan nggak terlalu berat ya. Oke, sudah kita kupas semua. Kalian masih penasaran kan? Review berkendara jarak jauh loh ya. Dan kita bilang full karena kita pengen review kita berbeda dari yang lain. Kalau yang lain ngetes Tigo PHEV ini kan ngetes keiritan. Kalau kita ngetes keborosannya gimana sih? Kita full load jarak jauh, yang nyetir 66 orangnya semua secara bergantian nyetirnya. Jadi dengan berbagai banyaknya yang gaya drivingnya berbeda, terus orangnya juga full, jaraknya jauh, bisa ketemu berapa? Itu next episode-nya, kalian tunggu aja. Jadi tetap kalian tonton terus karena next episode-nya bakal lebih seru teman-teman. Oke, see you on next episode.